sama Lia Rizky. Nama saya Ega Fitra Fadri. Di sini saya akan wawancara Bang Sabam ya. Nama saya Sierra Nuria Java. Kalau menurut saya itu sebenarnya tergantung cara mahasiswa itu pakainya kayak gimana. Misalnya kita pakai AI terus kayak mentah-mentah jawabannya langsung di copy paste semua. Nah itu malah bikin apa ya, ujung-ujungnya pasti mahasiswa itu ketergantungan. Jadi setiap hari pakai. Cuman kalau misalnya AI-nya dipakai terus cuma sekedar dipakai buat apa ya, cari referensi, cari contoh, analisis awal, itu malah bisa ngebuat mahasiswa itu pola pikirnya itu lebih bertambah, bisa lebih kreatif lagi malah. Jadi ya emang tergantung cara mahasiswa pakainya aja sih. Menurut saya itu tuh tergantung dari mahasiswanya itu sendiri menggunakan AI-nya itu bagaimana. Kalau menggunakan AI-nya secara pasif seperti misalnya menyalin jawaban mentah-mentah atau membuat konten tanpa pendalaman, itu bisa membuat mahasiswa ketergantungan. Itu karena itu menyebabkan mahasiswa tidak berpikir kritis dan tidak kreatif. Tapi kalau AI itu digunakan secara bijak seperti misalnya menjadi alat bantu, bantunya itu contohnya seperti untuk brainstorming ataupun apa ya, kayak Membuat rincian analisis. iya benar, membuat rincian analisis, apalagi untuk menganalisis pola hukum telematika di kalangan digital itu. Nah itu jadi memang tergantung dari mahasiswa itu sendiri bijak tidak menggunakan AI tersebut. Tapi saya percaya jika menggunakan AI secara bijak itu tidak akan menjadi tergantungan. Jadi menurut saya itu tergantung cara pemakaiannya. Kalau cuma nyalin jawaban tuh kita tuh bisa bikin malas mikir, tapi kalau dibantu untuk analisis atau cari jurnal, ide lain, itu bisa menambah wawasan kita. Baik, menurut saya pribadi ya Kak, untuk penggunaan AI di mahasiswa itu balik lagi ke mahasiswanya sendiri tentang bagaimana mereka menggunakannya. Kalau mereka hanya menggunakannya untuk hanya sekedar mencari jawaban tanpa harus meriset lebih dalam, itu akan membuat mahasiswa tersebut menjadi ketergantungan, sehingga membuat mahasiswa kehilangan berpikir secara kritis dan kehilangan kreativitas aslinya. Jadi menurut Mas tergantung dari mahasiswa sendiri. Kalau menurut saya pribadi ya tergantung dari mahasiswa itu sendiri. Kalau misalkan penggunaan AI itu secara baik, dia akan menambah wawasan kepada mahasiswa itu sendiri. Jika hanya untuk mengambil untuk jawaban doang atau menyalin tugas, itu akan membuat ketergantungan kepada mahasiswa itu sendiri. Oke. Kalau menurut saya dengan menggunakan AI itu bukan malah kreatif ya, mahasiswa itu bukan malah meningkatkan pola pikir sebenarnya, karena jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu sudah disediakan oleh AI. Jadi mahasiswa tidak berusaha semaksimal mungkin untuk mencari sendiri dengan upayanya sendiri, misalnya melalui jurnal atau buku-buku gitu loh. Jadi ketergantungan jadinya dengan menggunakan AI itu gitu loh. Kalau menurut saya sebaiknya tidak tergantung penuh sama AI. Harusnya dia bisa kreatif sendiri, misalnya melalui buku-buku atau jurnal-jurnal yang ada gitu loh. Itu menurut saya lebih baik digunakan. Yang penting sih, pasti penting ya. Soalnya kalau misalnya kita mencantumkan tugas ini dibuat oleh AI, itu juga menghindari kesan plagiarisme gitu. Terus juga supaya dosennya tuh tahu ya, kalau misalnya kita tuh pakai AI itu cuma sekedar bantuan, kayak bantuan doang, nggak semena-mena jadi plagiarismenya gitu. Menurut saya kalau misalnya kita memang mencari di AI, kita juga harus melihat referensi yang diberikan AI tersebut. Misal kita minta di AI nih buat carikan referensinya, tapi kita juga harus menyaring lagi, kita mencari lagi begitu. Jangan langsung mentah-mentah dari AI kita salin ke tugas kita, karena kita memang harus mencari lagi gitu, memastikan ini asli atau tidak seperti itu. Menurut saya penting banget nyantumin kalau
tugas tuh dibantu AI biar transparan dan nggak kelihatan kayak plagiat. Dengan ngasih keterangan kita nunjukin nih kalau AI ini cuma jadi alat bantu, bukan yang ngerjain semuanya. Kalau untuk sendiri itu sangat penting ya Kak, soalnya kita sebagai mahasiswa juga harus mengedepankan sikap jujur dan transparansi. Mungkin saya di tugas itu kita berikan keterangan sebagai tugas ini diselesaikan oleh AI atau dibantu oleh AI, tapi dikembangkan lagi secara mandiri gitu kan. Berarti penting ya Kak melibatkan. Ya kalau tugas itu kan sifatnya pribadi ya, masing-masing mahasiswa gitu ya kan. Ya nggak perlu lah pakai dicantumkan AI. Karena itu tadi saya bilang, dia tugas itu kan biasanya yang saya alami, tugas itu kan yang dicantumkan itu kan biasanya dari jurnal-jurnal atau buku atau literatur-literatur lain gitu loh. Nggak perlu pakai sumber dari AI. Kalau menurut saya sangat penting ya Kak, soalnya itu sumber referensi pada data kita itu sendiri. Kalau kedepannya ya AI ini saya harap bisa bijak digunakan ya, nggak dipakai buat yang aneh-aneh gitu. Jadi dengan adanya AI itu kan sebenarnya sangat membantu ya, cuman kalau misalnya nggak dipakai baik-baik juga pasti ujung-ujungnya jelek. Jadi emang harus dipakai secara baik dan benar supaya pola pikir masyarakat ini bisa lebih up lah, aktivitasnya bisa lebih up lagi. Jadi emang harus pintar-pintar pakainya. Harapan saya ke depannya semoga semakin banyak mahasiswa yang bisa menggunakan AI secara bijak. Jadi nggak mentah-mentah dari AI langsung di-copy ke tugas, itu jangan. Jadi kayak digunakan secara bijak aja. Misalnya untuk brainstorming tadi gitu kan, atau merangkum data seperti itu. Jadi harapan saya tuh kedepannya ini bisa nyatu sama pendidikan, tapi tetap ada aturan yang jelas biar nggak disalahgunakan. AI bisa bantu kita belajar, sekaligus kita siap hadapi di era digital. Saya berharap perkembangan AI dapat berkembang sejalan dengan perkembangan pendidikan sehingga dapat mempersiapkan kita untuk menghadapi era digital yang sekarang yang terus berkembang. Kalau harapan saya sih mahasiswa itu tidak ketergantungan ya dengan AI itu, tidak ketergantungan dengan AI karena ada kemungkinan jawaban-jawaban dari AI itu tidak valid 100% gitu. Jadi kalau kita pakai tugas yang tidak valid 100% nanti kan nilainya tidak maksimal gitu. Makanya perlu mahasiswa atau mahasiswi itu memvalidasi jawaban-jawaban dari AI itu, misalnya yaitu tadi divalidasi misalnya lewat buku, bener nggak ini teorinya yang dicari di AI itu sesuai dengan pendapat yang ada di buku atau sesuai dengan yang jurnal-jurnal yang terbit di jurnal-jurnal, apalagi jurnal-jurnal yang internasional misalnya gitu kan. Itu menurut saya lebih bagus biar jawaban-jawaban AI itu tervalidasi gitu, nggak semata-mata kita bergantung sepenuhnya ngejawab tugas itu dari AI. Mahasiswa itu harus kreatif lah. Harapan saya ke depannya penggunaan di era digital saat ini ya penggunaan AI secara baik dan tidak menggunakan secara pasif hanya untuk menyalin tugas atau menyalin tugas atau sekedar mengambil sebuah jawaban gitu aja. Jadi intinya digunakan secara bijak ya? Iya, betul sekali.